Halo gengs, welcome back to my channel. So di video kali ini gue mau coba bikin telur gabus keju. Kalian pasti tahu kan telur gabus keju. Nah itu juga salah satu snack favorit gue kalau di Indonesia. Karena sebentar lagi hitungan hari kita udah mau masuk ke Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Jadi seneng banget gitu. Gue tuh mau coba bikin snack-snack Lebaran. Salah satunya snack ini, telur gabus keju ini. Terus gue tuh excited banget buat menyambut hari raya ya kan, walaupun puasa masih bolong-bolong 100%, tapi yang pasti selalu menyambut dengan penuh kegembiraan. Kira-kira kayak gimana proses pembuatannya? Keep on watching! Jadi bahan utama yang kita butuhin itu cuma ada 3, yaitu ada keju, dan ini gue pakai keju cheddar. Terus ada telur, 5 butir telur. Terus juga ada tepung tapioka atau tepung sagu kalau kalian nggak ada. Jadi pilih aja salah satu antara tepung sagu atau tepung tapioka. Nah, tepung sagu atau tepung tapioka ini sendiri dibutuhin itu 500 gram. Terus telurnya itu 5 butir dan kejunya itu sebenarnya cuma 175 gram. Tapi karena gue mau yang ngeju banget, makanya dari itu gue pakai 200 gram. Terus juga ada masako atau kalian pakai merek lain juga nggak masalah. Ini kayak kaldu gitu. Jadi bumbu penyedapnya itu cuma pakai setengah sendok teh atau 1 sendok teh. Pokoknya sesuai selera. Kalian bisa tambahin lagi kalau kalian mau lebih asin atau nggak mau asin, kalian bisa lebih kurangin lagi si masakonya ini. Terus juga ada minyak goreng yang udah ditaruh di wajannya. Nanti kita bakal taruh adonannya di sini sebelum dipanasin. Jadi langsung aja kita buat prosesnya. Oke, pertama-tama kita punya wadah kosong dan kita campur semua bahan jadi satu. Jadi masukin tepung tapioka atau tepung sagunya ke dalam wadah tersebut. Nah, setelah semua adonan dicampur, terus kita aduk jadi satu. Pakai tangan aja sampai adonan kalis. Jadi lebih bagus lagi kalau kalian pakai kejunya yang udah diparut. Nah, karena gue nggak nemu keju parut yang cheddar gini, makanya gue potong-potong gitu loh, kecil-kecil. Nah, kalau adonannya kira-kira udah jadi kalis kayak gini, baru deh kita bentuk. Tapi ini gila sih asli. Bikin adonan kayak gini tuh butuh tenaga kuli. Tangan gue tuh kecil banget, gengs. Jadi tuh susah untuk ngadonin, selalu kesulitan. Bener-bener harus keluarin semua tenaga yang gue punya. Alhasil pegel. Tapi kalau kalian punya tangan yang gede, itu pasti enak banget sih. Kalau tangan kecil kayak gue susah banget, serius. Nah, terus di sini kita siapin minyak yang udah taruh di wadah, minyak dingin, jadi belum dipanasin. Terus kita ambil adonannya, segini aja, secuil, bener-bener kecil. Terus baru kita bentuk kayak gini, di telapak tangan. Pokoknya kalau bisa bener-bener sekecil mungkin, kayak korek gitu kan, kecil. Karena ini nanti pas digoreng adonannya bakalan ngembang. Makanya harus kecil banget. Nah, kayak gini kira-kira. Terus kita masukin ke minyak. Tuh. Dan begitu terus sampai seterusnya.
Nah, kalau sekiranya adonan udah kayak gini nih, kita nyalain kompor, panasin minyaknya. Tapi dipastikan si adonannya ini ngapung, tenggelam di dalam minyak. Karena kalau enggak, itu tuh mereka nggak akan matang sampai ke dalam gitu loh. Api sedang aja, biar nggak terlalu panas. Jadi nanti setelah si adonan ini ngapung, itu baru mulai mateng. Baru bisa kita aduk-aduk, tapi selama ini belum ngapung, masih dalam keadaan kayak gini, jangan dicolek-colek, jangan diapa-apain dulu gitu. Kan nanti kalau enggak bakalan hancur. Tips bikin ini tuh kita tuh dituntut untuk menjadi orang yang sabar. Karena bikin ini kita harus butuh banget ekstra sabar. Kalau enggak, aduh, sumpah deh, karena itu pegel banget. Ngelinting-ngelintingnya tuh pegel parah. Terus juga adonannya tuh ya lumayan banyak kan. Jadi kita harus ngelintingin sebanyak ini. Pokoknya nanti diulangin terus sampai adonan habis dengan cara yang sama. Nah, ini udah mulai ngapung nih. Tuh. Tuh. Udah mulai ngapung kayak gini baru mulai diaduk. Nah, kalau sekiranya udah kayak gini, udah ngapung gini, terus kita angkat. Angkat, terus dinginin ya, tirisin. Terus juga jangan lupa buat ngulang goreng adonan sisanya lagi. Kalian harus dinginin dulu minyak gorengnya, jangan sampai goreng di minyak panas. Jadi lakuin kayak hal sebelumnya. Diulang lagi. Jadi inget ya, pastiin minyak gorengnya dingin dulu, baru masukin adonan, terus nyalain kompor, panasin minyak. Nah, kira-kira kayak gini.